ketika di perjanjian baru jadi boleh dimakan, walaupun tidak jelas-jelas tertulis babi, tapi diartikan oleh orang Kristen semua makanan halal itu termasuk babi. Nah, itu berarti mau dikatakan mengikuti yang bagaimana gitu. Betul. Ini terakhir Ustaz. Ya. Sebenarnya banyak. Ya. Nanti 2 hari tidak selesai. Cuman ini sajalah. Tadi Ustadz menyinggung bahwa sunat itu Yesus, ajaran Yesus. Memang iya di Lukas pasal 2 ayat 21 sunat Yesus ya. Yang paling aneh itu gini Ustadz, saya tidak habis pikir. Apa yang melatar belakangi sehingga Paulus itu berkata, jika kamu sunat, maka Kristus tidak berarti bagimu. Matinya Yesus tidak berarti. Iya. Terus, jika kalian bersunat, maka kematian Yesus Kristus tidak berarti bagimu. Yang melatar belakangi perkataan Paulus demikian itu dari mana? Yang melatar belakangi kok dia punya pikiran begitu? Apakah itu pikiran Paulus itu wahyu atau perkataan dia sendiri? Nah itu. Kalau wahyu dari mana? Ya, sekarang gini ya. Yesus sendiri ya di 3 gospel atau bahkan di 4 gospel ini kan ada pesan yang tersirat dan tersurat ya yang dianggap dari perkataan Yesus ya, bahwa nanti akan ada nabi palsu. Betul kan? Oleh orang Kristen itu ditafsirkan Nabi Muhammad itulah yang disebut dengan nabi palsu. Tetapi kalau kita sebut nabi palsu, itu kan harusnya yang mempunyai ajaran yang tidak sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau ada nabi, sekian banyak nabi punya pesan A, tiba-tiba ada nabi atau mengaku nabi, pesannya B. Berarti ini bisa dikatakan palsu gitu kan? Imitasi. Ya artinya tidak sama dengan nabi sebelumnya. Berarti kan bukan nabi yang sama dengan sebelumnya. Berarti bisa dikatakan ini nabi palsu. Tapi kalau ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan sesuatu yang sama dengan Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya, bagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW itu nabi palsu kalau ajarannya sama gitu ya? Ya sunatnya sama, nggak boleh makan babi sama, sujudnya sama, puasanya sama. Yang berubah kan paling hanya syariat-syariatnya. Tetapi ketika Yesus tidak pernah mengajarkan ada dosa waris, tiba-tiba ada yang ngaku rasul, mengajarkan dosa waris, mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Yesus gitu. Walaupun dia mengaku pernah bertemu Yesus di dalam perjalanan dia ke Damsyik dengan melihat cahaya dan mendengar suara. Tapi dia mengajarkan bahwa sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus gitu. Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris, tiba-tiba ada yang ngajarin dosa waris. Dikatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu telah menjalar kepada setiap keturunannya, setiap manusia. Makanya karena orang sudah berdosa, dia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Makanya Tuhan perlu turun untuk menjadi manusia, menebus dosa manusia ini. Gitu. Mengambil wujud manusia, merendahkan dirinya katanya. Ini pemikiran yang baru gitu loh. Sedangkan yang dikatakan pada mulanya firman itu Allah dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu Allah, itu pun bukan perkataan Yesus. Gitu. Apalagi disebutkan firman menjelma jadi manusia, itu juga bukan perkataan Yesus. Karena tidak diberi dengan tinta merah gitu. Nah, jadi ketika ada sesuatu ajaran yang baru, tidak sama dengan nabi sebelumnya, yang mana yang lebih pantas nabi palsu? Enggak, kok kayaknya kalau dikatakan nabi palsu itu kok sadis amat. Mereka bahasanya begitu, dan di Bible memang kita bahasanya halusin begitu. Saja satu misal, imitasi, gitu. Kan banyak kalimat yang lebih kalau imitasi, ya, mungkin dia masih mengajarkan sesuatu yang sama, mungkin ya. Tapi kalau palsu kan pasti ajarannya berbeda, gitu. Ya, pemahaman saya gitu ya. Nah, setelah itu, pemahaman ini juga ditambah lagi dengan apa? Tiba-tiba ada konsep karena manusia sudah berdosa, karena ada dosa waris, makanya perlu ditebus. Maka ditebusnya dengan apa? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus bilang jangan kamu menyangka aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, yang di sini bilang hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Sedangkan hukum Taurat ini yang menurunkan kan Tuhan kepada Nabi Musa. Ya kan? Yang menurunkan hukum Tauratnya Tuhan, ini yang membatalkan seorang manusia gitu. Sedangkan Yesus yang di dalam ayat-ayat tertentu mengaku nabi, dia bilang aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi gitu. Lebih mudah langit dan bumi hancur daripada satu iota dihilangkan.
Berarti kan Yesus tidak punya wewenang untuk menghapuskan hukum Taurat. Hukum Taurat yang menurunkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Tiba-tiba ada yang berani mengatakan hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kenapa? Duh, Pak, nanti saya banyak tanya ini. Waduh. Kan gini, Ustaz, ini menarik. Ini bulatnya kan gini. Kalau Al-Quran diverifikasi Nabi Muhammad, ada dicetak. Kalau Taurat diverifikasinya itu Nabi Musa. Hah? Kata siapa ya? Kan waktu Taurat turun, Nabi Musa masih ada. Iya. Nah, sekarang apakah gospel Matius, Yohanes, Lukas itu verifikasinya ke siapa, Ustaz? Tidak ada ya. Oh, berarti Tidak dia ada. bukan dari Yesus. Bukan. Bukan gospel yang dibawa Yesus. Bukan. Berarti, waduh. Saya berani mengatakan bukan, kenapa Yai? Karena ini bukan menurut saya, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri. Ditengarai yang paling duluan ditulis itu dari perjanjian baru ya, ya saya bicara perjanjian baru. Yang paling pertama ditulis itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang ditulis pertama kali itu suratnya Paulus. Kisah Rasul. Bukan. Bukan ya? Bukan. Suratnya Paulus. Oh. Kan ada 13 surat Paulus nih. Surat itu. Ke-13 yang dianggap surat Paulus itu ditulis paling cepat tahun 48 Masehi. Di 48 Masehi sampai kira-kira 65 Masehi. Sebelum bait suci kedua dihancurkan. Barulah setelah itu gospel pertama yang Markus yang pertama kali ditulis. Ustadz Edi perhatikan, dari semua 13 surat-surat Paulus, pernah nggak Paulus nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tidak pernah. Kenapa kira-kira? Berarti belum ada. Nggak kenal. Berarti, Iya, benar. berarti nggak kenal. Berarti belum ada. Nah, iya. ketika ke-13 surat Paulus ini ditulis, sudah selesai ditulis, ini pun yang menurut menurut ahli-ahli perjanjian baru nih, yang benar-benar ditulis Paulus cuma 7, yang 6 bukan sama Paulus. Oh, diurus orang lain malah. Orang lain, orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Tapi dinisbatkan ke Paulus. Dinisbatkan ke Paulus karena zaman dulu belum kriminal. Oh. Contoh misalnya, zaman dulu saya menulis, Iya. saya bernama Dondi, saya menulis, tapi saya ngaku sebagai Edi Praitno, itu belum ditangkap sama tentara, belum dijebloskan ke penjara. Itu masih boleh. Itu namanya sistem penulisan disebut dengan forgery. Ya. Ini metode penulisan ini macam-macam ya. Waktu itu kalau saya nulis atas nama Ustadz Edi Praitno, saya belum jadi kriminal. Nah, makanya ketika ada Markus pertama ditulis, kemudian diikuti 10 tahun kemudian Matius dan Lukas, baru kira-kira tahun 95 Masehi Yohanes. Ini keempat-empatnya ini kan juga tidak ada ayat yang mengaku saya bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu, nggak ada. Berarti penulisnya Anonim ketahui ya? Anonim. Jadi semuanya anonim. Ternyata. Berarti gini Ustadz ya, secara tidak langsung Ustadz Dondi itu menyatakan begini, keempat gospel itu tidak dikenal, tidak diverifikasi oleh Yesus. Tidak. Wong Paulus saja tidak kenal, apalagi Tidak. Yesus. Iya. Berarti Wong ditulisnya paling cepat 35 tahun setelah Yesus nggak ada. Gitu. palsu kuadrat dong. Palsu kuadrat. Tapi nggak berani ngomong itu kita. Oh. Iya, nanti kena pasal. Gini ya, jadi gini. Tadi kan saya bilang ada zaman dulu orang menulis mengatasnamakan orang lain itu belum kriminal. Tetapi ternyata dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena yang Matius dan Lukas menyadur Markus, berarti yang Matius saya turunin, yang Lukas saya turunin. Berarti cuma tinggal 2 nih, Markus dan Yohanes, ya kan? Yang Markus ternyata melakukan metode penulisannya menggunakan metode namanya mimesis. Pernah dengar? Apa itu? Mimesis itu ternyata gini contohnya. Misalnya Ustadz Edi Praitno sudah punya buku ini, ya. Saya bikin buku baru, tapi saya menyadur dari situ. Oh, sama persis. Enggak sama persis. Narasinya saya pakai, tapi nama tokohnya saya ganti. Oh. Nama tempatnya saya ganti. Ya. Iya. Kronologinya dan narasinya saya pakai. Sama. Tapi Gitu. jalan ceritanya sama. Jalan ceritanya sama. Heeh. Tapi nama orangnya saya ganti, nama tempatnya saya ganti. Itu namanya metode penulisan mimesis. Yang Markus ternyata melakukan mimesis atas karya sastranya Homer. Penulis namanya Homer. Abad berapa?
abad 8 dan 7 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, sebelum Yesus ada. Sebelum Yesus ada. 700 tahun sebelum Yesus. Yang bercerita tentang seorang raja bernama Odyssey yang membantu teman-temannya termasuk Achilles meruntuhkan kota Trojan. Setelah selesai dia pulang ke kerajaannya namanya Kerajaan Iliad. Perjalanan pulangnya selama 10 tahun. Itu ceritanya itu yang dimasukkan ke dalam cerita Markus. Ada bukunya nih, sebentar. Iya. Mana ya? Homeric Epics and the Gospel of Mark. Jadi Markus menyadur tulisan Homer, tapi mengganti-ganti nama tokohnya, mengganti-ganti nama tempatnya. Narasinya sama. Di sini banyak cerita-cerita dari Homer, tulisan Homer. Nah ini ya, ini sudah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Ya, teks bahasa Yunaninya ada, ini juga teks bahasa Yunaninya ada. Ini ceritanya kurang lebih sama, cuma namanya diganti. Padahal Markus itu rujukan dari kitab Injil 2 ya, Matius dan Lukas. Berarti iya, setelah Markus menyadur Homer, tulisannya Markus disadur Matius, disadur Lukas. Gitu. Ini banyak begini tuh ya. Ini kalau ada kolom-kolom begini, ini berarti yang ini Odyssey, ini Markus. Odyssey, Markus. Odyssey, Markus. Begini semua tuh. Segini banyak. Oke, ini Markus. Yang ini Markus. Menyadur tulisannya Homer. Yang Yohanes nyadur siapa, Pak? Siapa? Kalau Markus menyadur Homer, yang penulis Yohanes menyadur tulisannya Euripides. Euripides itu menulis tentang Dionysus, anaknya dewa Zeus. Masa. Dan itu tahun berapa itu? Sebelum Masehi itu? Sebelum Masehi, ya pasti tulisan-tulisan sebelum Masehi lah. Nah kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan ditulis di abad pertama Masehi. Termasuk berarti Yohanes 1 ayat 1 itu katanya juga sebelum Masehi. Yohanes 1:1. Platenus itu. Ya itu kan tadi yang saya katakan berasal dari Philo. Iya. Nah, ada sebuah Bible. Aduh, sayang di cover ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu ternyata adopsi daripada Helenisme filosofi. Nah, Helenisme siapa? Kan tadi saya udah jelasin. Ada Bible yang berani mengatakan seperti itu. Kenapa? Makanya ada tujuan Injil atau Gospel Yohanes itu bahasanya banyak berbahasa sastra ya. Ternyata ambil dari bahasa-bahasa sastra seperti itu. Salah satunya ini. Ini Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Ini ya, saya tanya ini. Bukankah di zaman setelah Yesus itu tidak ada? Nggak ada. Kan banyak ya pengarang-pengarang Injil itu Pak Dodi. Banyak. Seperti Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Filipus, Injil termasuk Injil Petrus. Ini Pak. Nah, Bukunya sudah ada Pak. Tuh, ini ada kira-kira berapa gospel nih? Ini nama-nama gospelnya. Ini nama gospelnya. Ini nama gospelnya. Ini nama gospelnya. Sekian puluhan. 40 lebih itu. Kurang lebih ada 49. Yang masuk ke dalam kanon Bible ya cuma itu 4. Yang lainnya tidak boleh masuk. Di sini ada nih Gospel of Thomas. Di sini ada Gospel of Peter. Di sini ada Gospel of Philip. Gospel of Philip bilang Yesus mengasihi Maria Magdalena lebih dari murid-murid yang lain. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Oh itu. Gospel of Philip. Nanti kalau Gospel yang ini, The Second Discourse of the Great Set, Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Iya. Diserupakan. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Bukan Cinere Pak, Kirene Pak. Makanya kemarin waktu pendeta Bapak itu Esra Soru mengolok-olok saya kan karena ada dialog Yesus tidak dikenali. Oleh? Bahkan oleh ibunya dan juga Maria Magdalena. Padahal Maria Magdalena itu orang terdekat dia. Dikira dia tukang taman kan. Oh, ketika dianggap bangkit dari kubur. Iya, setelah kebangkitan itu Yesus kan diserupakan, rupanya tidak dikenali, rupanya tidak dikenali, bahkan orang dekat seperti Maria Magdalena tidak mengenal. Dan di ayat di bawahnya itu Yesus memanggil ibu. Nah, itu Ibu itu panggilan untuk Maria Magdalena, Pak. Betul. Bukan untuk ibunya. Ya. Tetapi
ini cuman logika simpel. Seumur hidupnya, Yesus tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Eli. Ya. Ketika disalib, kok nyebutnya Eli, Eli. Ini kira-kira Yesus atau bukan yang disalib gitu. Udah itu aja, kan simpel. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada ayat Yesus nyebut Bapaknya dengan sebutan Eli. Kok tiba-tiba di atas salib, kok teriak-teriak Eli, Eli gitu. Siapa kira-kira gitu yang disalib? Siapa yang disalib? Nah, ini Nah, enggak, persoalannya gini, Ustaz. Wajarlah Yesus itu, mohon maaf ya, jangan disalahkan saya ini lagi berusaha membela Kristen yang walaupun pembelaan saya ini rapuh. Siapa tahu saya bisa menegakkan benang basah. Nah, kan begitu Ustaz ya. Wajarlah, karena dia kan waktu itu kan, mohon maaf, kan kematiannya itu misteri, Ustaz. Apakah Yesus itu mati disalib atau mati karena mabuk? Yang anggur. Iya kan? Itu loh. Nah itu kan misteri, nggak jelas. Satu misal begini ya. Sekarang Ustadz Handoko mana nyetip burung itu jatuh. Nyetip itu bukan ngapus ya? Tepil, menepil. Nepil, ketapel ya. Ketapel burung ya. Burungnya itu jatuh ke air. Apakah burung itu mati karena ketepelnya Ustadz Handoko atau karena air? Kan belum jelas. Iya benar. Nah, sekarang sebenarnya penyebab kematian Yesus itu apa? Apakah karena disalib atau karena mabuk? Kalau saya sih tetap menduga Karena ada ayat begini, Ustaz. Ya. Bagi orang-orang yang berilah orang yang akan binasa dengan anggur. Minuman. Nah, itu. Mungkin karena saking apa namanya? Saking penderitaannya saking kuat, kan orang ada di mana pernah saya baca itu. Penderitaan semakin kuat, orang yang mau binasa, dia agar kebinasaannya itu tidak tersiksa, maka waktu sekaratul maut itu dikasih mabuk. Nah, iya dikasih apa? Anggur. Lah inisiatif itu, inisiatif orang-orang Yahudi itu, maka dipraktekkan ke Yesus saat disalib. Jadi sebenarnya Yesus itu mati karena disalib atau mati karena mabuk? Kalau menurut saya bukan Yesus saya itu. Bukan Yesus kan bangsa. Ya tidak tertulis siapa. Oh. Tidak tertulis siapa. Tapi kalau menurut saya bukan Yesus. Karena apa? Karena ini ada teori ya. Teori ini, teori. Ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani menurut Bible, kan yang menunjukkan siapa Yesus kan Yudas. Yudas Iskariot. Sebelum kejadian di Taman Getsemani, Yesus pernah membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesusnya naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus turun, mukanya Yesus berubah. Murid-muridnya melihat Yesus seolah-olah sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Jadi Yesus bisa merubah mukanya ya. Nah, ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, yang menunjukkan itu Yesus kan Yudas. Ciri apa? Tandanya bagaimana? Nanti Yudas mencium Yesus. Sekarang ketika Yudas mencium Yesus, apa susahnya mukanya berubah gitu ya? Buat Yesus maksud saya. Kan gak susah, cuma merubah muka aja ketika dicium. Terus kemudian Yudas yang ditangkap, Yudas yang disalib, walau-walam. Allahualam. Ya kan? Teori satu ya. Teori dua, ketika Yesus disidang, ada Yesus orang Nazaret, ada Yesus Barabas gitu ya. Ketika itu kan Pilatus menanyakan kepada orang-orang Yahudi di situ, yang mana yang mau disalib? Orang-orang Yahudi minta Yesus orang Nazaret yang disalib. Sedangkan Yesus Barabas ini adalah ketua pemberontak. Buat saya, anggap aja saya Pilatus, buat saya gubernur Romawi yang berkuasa di daerah Palestina itu, kira-kira yang mana yang mau saya lepas ya? Kalau buat saya, orang penguasa Romawi. Yesus. Yesus yang mana? Yesus buat saya. Itu, yang harus mati itu Yesus Barabas. Yang harus mati yang Barabas karena dia ketua pemberontak kan? Iya. Oke. Sekarang oke lah Subversif, misalnya. Ustaz. Hah? Subversif. Apa? Subversif. Iya. Kalah voting berarti. Jadi misalnya orang-orang Yahudi minta supaya Yesus orang Nazaret yang disalib. Ketika itu kan turun, kan disiksa. Mukanya digebukin, nggak kelihatan. Nggak bisa dikenalin ini Yesus orang Nazaret atau Yesus orang Barabas. Zaman dulu orang rambut sama, begini, berewokan sama. Yang membedakan mungkin bentuk hidungnya aja atau matanya mungkin ya.
apa susahnya ketukar gitu loh. Ini teori 2 ya. Iya, iya. Nah, teori ketiga itu tadi, ketika Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli seumur hidupnya, kok tiba-tiba itu nyebutnya Eli. Apakah itu Yesus gitu? Biasanya Bapak. Harusnya kan Abba gitu kan harusnya gitu. Lah, mungkin saja dia nyebut Eli di saat mabuk. Hah? Loh, Nah, tapi kan saya sudah ini kan kematian Yesus tuh kan menunya nggak sampai 2 botol ya, masa mabok? lu keras lu Ustaz. Oh keras ya. Ya, dari Ramon itu. 3 ya Pak. Apanya? Teori tadi. Teori 3. Mungkin ada lagi, silakan. Kenapa kok Yesus sih berteriak-teriak Eli namanya sebutannya? Artinya apa ya Pak? Bapak Artinya Tuhan. Tuhanku, kemana engkau tinggalkan aku? Mengapa engkau tinggalkan aku? Jika Yesus itu seorang beriman, ya nggak mungkin Yesus berteriak. Karena orang beriman itu pasrah pada Allah, pasrah pada Tuhannya, dan orang beriman itu pasti yakin bahwa Tuhan akan menyertainya. Nggak mungkin berteriak-teriak bingung gitu, nggak mungkin. Pasrah, doa, itu ciri orang beriman. Berarti yang disalib itu bukan orang beriman. Itu. Ya bisa jadi begitu. Teori 4. Nah, teori 4 itu. Baik, saudara, supaya Anda tidak salah paham, termasuk teman-teman dari Kristen ya, apa yang kami utarakan ini ada penafsiran-penafsiran kami sendiri ya. Kita tidak menafsirkan. Tidak menafsir ya. Itu tadi hanya teori. Hanya teori-teori. Dan untuk kaum Kristen kami mohon maaf, kami tidak ingin memojokkan Anda, tetapi untuk kaum Islam, kaum Muslimin, jadikan pelajaran kami di sini, bahkan gerakan dari Geraha Mu'alaf ini untuk membentengi. Sekarang ini pemurtadan sangat luar biasa, dan itu tadi sudah diceritakan oleh Pak Dondi bahwa pemurtadan itu ada di mana-mana, bahkan sampai ke level anak-anak. Jadi pengajaran kami, Ustadz Dondi, ada Yerofi, ada Ustadz Han, ini semua adalah untuk umat muslim ya. Dan untuk umat non muslim ini memang kita tidak terlalu jauh ya mencampuri mereka, tetapi yang jelas ini memang dipesan ini khusus untuk umat muslim. Ya, udah cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau dilanjutkan Panjang banyak nanti ya. panjang nggak cukup. 2 minggu nggak cukup ya? Iya. Wah, walaupun Jadi- sampai kiamat nggak cukup. Masya Allah. Jadi jangan lupa ya, yang ingin belajar Bible, Pak Dondi sudah cetak bukunya Bible Expose, kontradiksi 4 gospel dalam Bible. Tadi nomor HP-nya di 0812 0812 4788 4788 8892. 8892. Yang ingin belajar silakan pesan, silakan hubungi, nanti akan dikirim di luar ongkos kirim ya, harganya Iya. 125.000. Demikian ya Ustadz. Demikian Yai Rofi, terima kasih kehadirannya. Pak Han, Pak Dondi, Ya, saya sudah diterima di Jakarta dengan baik, dijamu dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas nama rekan-rekan dari Surabaya yang sudah berkunjung ke sini. Dan untuk rekan-rekan penonton di sana, mohon maaf jika ada salah kata, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.